Bayangkan, sebuah kaum yang mampu memahat gunung menjadi istana, yang menjadikan batu keras sebagai rumah megah, yang merasa dirinya tak terkalahkan oleh siapapun di muka bumi. Mereka bukan kaum biasa. Mereka adalah kaum Samud. Namun, hari ini yang tersisa dari mereka hanyalah reruntuhan sunyi dan sebuah peringatan abadi bagi siapapun yang masih memiliki hati. Allah membinasakan mereka bukan tanpa alasan. Bukan karena kelemahan, bukan karena kemiskinan, bukan pula karena kebodohan. Justru sebaliknya, mereka dihancurkan saat berada di puncak kejayaan. Video ini bukan sekadar drama epik. Ini adalah cermin dari masa lalu tentang apa yang terjadi ketika manusia menantang Tuhannya sendiri. Kembali lagi di channel Sahabat Cheesy. Jika kisah ini mengingatkan kita pada kebesaran Allah dan perjalanan para hambanya, semoga subscribe menjadi bagian dari amal kebaikan yang sederhana. Sebelum angin penghancur menelan sebuah peradaban, dan sebelum kaum yang sombong ditumbangkan oleh kekuatan yang tak terlihat, sejarah lebih dulu mencatat satu kaum yang hidup dalam kemegahan, namun hancur oleh pembangkangan. Di antara padang pasir yang sunyi dan pegunungan batu yang menjulang, hidup sebuah kaum yang dikenal kuat, terampil, dan penuh keyakinan pada kekuatan mereka sendiri. Mereka adalah kaum Samud. Kaum ini bukan kaum lemah. Mereka memahat rumah langsung dari gunung-gunung batu, mendirikan tempat tinggal yang kokoh, seolah ingin menantang waktu dan kematian. Bagi mereka, alam bukan ancaman, melainkan sesuatu yang bisa ditaklukkan. Namun, kaum Samud bukanlah kaum pertama yang terpedaya oleh kekuatan mereka sendiri. Sebelum gunung-gunung dipahat, sebelum peradaban batu berdiri megah, telah ada satu kaum yang bahkan lebih kuat, lebih besar pengaruhnya, dan lebih tinggi kesombongannya. Mereka hidup di tanah yang subur, memiliki tubuh-tubuh yang gagah, dan kekuasaan yang tak tertandingi pada zamannya. Mereka adalah kaum Ad, dan kisah kehancuran kaum Samud tidak dapat dipahami sepenuhnya tanpa terlebih dahulu melihat bagaimana kesombongan itu diwariskan dari satu peradaban ke peradaban berikutnya. Karena sejarah tidak hanya mencatat siapa yang binasa, tetapi mengapa mereka binasa. Kaum Samud adalah kaum besar yang hidup setelah kaum Ad. Mereka mendiami wilayah Al-Hir, daerah berbatu di antara Hijaz dan Syam, yang hari ini dikenal sebagai Madain Shalih, seperti yang ditulis dalam Al-Quran, Surah Al-Fajr ayat 9, yang menyebut mereka sebagai kaum yang memahat gunung-gunung untuk dijadikan rumah. Kaum Samud dan kaum Ad hidup di zaman yang berbeda, namun kesalahan mereka sama persis. Keduanya sombong saat berada di puncak kekuatan. Kaum Ad bangga dengan kekuatan dan tubuh, sedangkan kaum Samud bangga dengan kecerdasan dan teknologi memahat gunung. Namun perasaan mereka sama, merasa aman dari peringatan Allah. Keduanya membangun seolah ingin hidup selamanya, tiang-tiang tinggi rumah batu, padahal tidak ada bangunan yang mampu melindungi dari keputusan Tuhan. Keduanya menolak risalah para nabi. Kaum Ad mendustakan Nabi Hud, sedangkan kaum Samud mendustakan Nabi Soleh. Keduanya menunda tobat hingga waktu habis. Akhir mereka berbeda caranya, namun sebabnya sama, yaitu mendustakan kebenaran saat merasa paling aman. Dan sejarah pun terulang dan abadi tertulis di dalam Al-Quran. Bayangkan teknologi mereka tanpa mesin modern, tanpa alat berat. Mereka memahat tebing raksasa menjadi kota batu yang kokoh dan indah. Gunung bukan penghalang bagi mereka. Gunung adalah kanvas kekuasaan. Namun di balik kekuatan itu tersembunyi penyakit yang sama yang selalu menghancurkan peradaban besar. Kesombongan dan penolakan terhadap kebenaran. Allah mengutus kepada mereka seorang nabi dari kalangan mereka sendiri, seorang pembawa peringatan, bukan ancaman. Ia tidak meminta kekuasaan, tidak pula harta. Ia hanya menyeru agar mereka kembali mengenal Tuhan yang menciptakan mereka. Tetapi bagi kaum Samud, seruan itu dianggap hina. Mereka merasa cukup dengan kekuatan, ilmu, dan warisan leluhur mereka. Keimanan dianggap kelemahan, dan ketaatan dianggap penghalang kebebasan. Ketika tanda kebesaran Allah ditampakkan dengan jelas, bukan ketundukan yang lahir, melainkan pembangkangan yang semakin berani. Dan dari situlah takdir sebuah kaum mulai berubah.
Kaum Samud adalah keturunan dari Samud bin Abir, masih satu garis keturunan dengan kaum Ad. Mereka cerdas, mereka makmur, mereka aman dari bencana. Dan justru karena itulah mereka berkata, siapa yang lebih kuat dari kami? Mereka menyembah berhala batu. Padahal mereka sendiri yang memahat batu itu. Mereka tunduk pada sesuatu yang mereka ciptakan dengan tangan sendiri. Dan di saat itulah Allah mengutus seorang nabi dari kalangan mereka sendiri. Ialah Nabi Shalih alaihissalam. Bukan orang asing, bukan pendatang, bukan bangsawan asing. Ia adalah orang Samud sendiri. Sama persis seperti kaum Ad. Hud juga dari kaum Ad sendiri. Dikenal jujur, dikenal bijaksana, dikenal amanah. Namun ketika ia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Semuanya berubah. Orang yang dulu mereka hormati, kini mereka ejek. Orang yang dulu mereka percaya, kini mereka tuduh gila. Inilah hukum dakwah. Kebenaran selalu diuji dengan penolakan. Mereka berkata dengan sombong, jika engkau benar Nabi, keluarkan untuk kami mukjizat. Dan Allah menjawab tantangan itu dengan sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan. Dari batu gunung yang keras keluar seekor unta betina, bukan unta biasa. Ia adalah tanda dari Allah. Beliau berkata, biarkan ia makan di bumi Allah dan jangan kalian ganggu. Namun kaum Samud tidak takut. Mereka hanya berpura-pura patuh, dan disinilah awal kehancuran mereka dimulai. Unta itu hidup di tengah-tengah mereka, minum dari sumber air mereka, makan dari tanah yang sama. Namun keberadaannya bukan sekadar hewan. Ia adalah cermin keimanan, dan kaum Samud tidak suka bercermin. Hari demi hari, rasa benci itu tumbuh. Para pemuka kaum berkata, sampai kapan kita tunduk pada seekor unta? Mereka merasa terhina, merasa harga diri mereka diinjak oleh tanda kekuasaan Allah. Lalu berkumpullah 9 orang pembuat kerusakan. Mereka orang paling kejam dan paling berpengaruh di Samud. Al-Quran menyebut 9 orang, dan adalah di kota itu 9 orang laki-laki yang membuat kerusakan di muka bumi, dan mereka tidak berbuat kebaikan. Quran Surah An-Naml ayat 48. Merekalah yang merencanakan pembunuhan unta mukjizat itu. Hari itu tiba dengan penuh kesombongan. Salah seorang dari mereka mengayunkan pedang. Unta itu disembelih, darahnya mengalir di tanah yang dahulu subur. Dan seketika langit seakan membisu. Nabi Solih datang, wajahnya penuh duka. Ia berkata dengan suara yang mengguncang jiwa, bersenang-senanglah kalian di rumah kalian selama 3 hari. Setelah itu azab akan datang. 3 hari, bukan ancaman kosong, bukan dongeng. Itu adalah hitung mundur kehancuran. Hari pertama, wajah-wajah mereka menguning. Hari kedua, wajah mereka memerah seperti darah. Dan hari ketiga, wajah mereka menghitam seperti malam tanpa bintang. Mereka panik. Mereka tahu ini bukan kebetulan. Namun kesombongan lebih kuat dari rasa takut. Bukannya bertaubat, justru mereka bahkan merencanakan sesuatu yang di luar nalar. Dan salah satu dari mereka berkata, mari kita bunuh Shalih dan keluarganya. Inilah puncak kebutaan hati, saat manusia memilih melawan peringatan terakhir Tuhan. Dan ketika waktu itu tiba, langit tidak mengirim hujan, tidak mengirim pasukan, tidak ada api dari langit. Justru yang datang adalah teriakan yang amat dahsyat. Satu suara, satu getaran, bumi berguncang, jantung berhenti, nyawa pun tercabut dalam sekejap. Allah berfirman, dan satu suara keras yang mengguntur menimpa orang-orang yang zalim itu. Lalu mereka mati bergelimpangan di rumahnya. Quran Surah Hud ayat 67. Istana batu mereka tak mampu melindungi gunung yang mereka banggakan, menjadi saksi kehancuran. Dalam satu pagi, sebuah peradaban lenyap dari muka bumi. Pagi itu sunyi, tidak ada suara, tidak ada tawa, dan tidak ada lagi kesombongan. Hanyalah tubuh-tubuh kaku di rumah balik batu yang dulu mereka banggakan. Nabi Shalih berpaling. Ia berkata dengan penuh kesedihan, sungguh aku telah menyampaikan risalah Tuhanku, namun
kalian tidak menyukai orang-orang yang memberi nasihat. Allah tidak menceritakan kisah Samud untuk nostalgia sejarah. Kisah ini diturunkan karena manusianya selalu terulang. Kaum Samud dihancurkan bukan karena kurang bukti, tetapi karena terlalu banyak bukti yang mereka tolak. Mukjizat ada di depan mata, peringatan jelas, waktu bertobat diberikan. Namun kesombongan berkata, kami tahu lebih baik. Bukankah kalimat ini masih sering terdengar hari ini? Allah berfirman, maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dan azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Quran Surah Al-Araf ayat 99. Samud hidup di tengah batu, namun hati mereka lebih keras dari batu. Batu bisa terbelah dan mengeluarkan unta. Hati mereka bahkan tidak bisa terbelah untuk menerima kebenaran. Inilah azab terbesar sebelum azab yang sesungguhnya, yaitu matinya hati. Allah Maha Pengampun, namun pengampunan memiliki batas waktu. Namun ketika tanda terakhir datang, tak ada lagi penundaan. Ya Allah, jangan jadikan kami orang yang melihat tanda-tandamu namun tetap membangkang. Jangan jadikan hati kami lebih keras dari batu yang engkau belah. Demi menunjukkan kekuasaanmu, jadikanlah kami hamba yang rendah hati sebelum engkau rendahkan kami. Jika kisah ini membuat hatimu bergetar, itu bukan karena narasi ini indah, melainkan karena kebenaran memang berat. Renungkan, ambil pelajaran, dan jadilah hamba sebelum menjadi penyesalan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.